Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas 4 hal penting dalam metode penelitian, yaitu populasi, sampel, teknik sampling, dan metode pemilihan sampel dalam penelitian. Yuk, simak videonya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sampel. Apa sih itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek dalam suatu penelitian. Nah, penggunaan sampel ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan populasi secara umum, terutama ketika meneliti seluruh populasi tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Artinya, sampel harus mewakili populasi secara valid agar hasil penelitian dapat digeneralisasi. Berikut ini cara menentukan ukuran sampel dalam penelitian, di mana yang pertama adalah ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Kemudian yang kedua, apabila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah sampel minimal 30. Dan yang ketiga, apabila dalam penelitian akan dilakukan analisis multivarian, misalnya korelasi atau regresi ganda, maka jumlah sampel dalam penelitian 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Misalnya dalam penelitian ada 4 variabel, yaitu dependen dan independen, maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 dikali 4 sama dengan 40 responden. Halo teman-teman, saya Ina Nur Hijrah. Di sini saya akan membahas tentang populasi. Nah, populasi itu adalah segala sesuatu, objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi sasaran penelitian. Nah, di mana populasi itu bisa berupa benda, orang, dokumen, peristiwa, ataupun segala gejala yang hendak diteliti. Nah, teman-teman, harus kita ketahui bahwa populasi itu sangat penting di dalam metode kualitatif karena berfungsi sebagai pengambilan sampel di dalam penelitian kita. Nah, teman-teman, populasi itu kita harus menentukan karakteristik dan juga ciri-cirinya sebelum mengambil penelitian, seperti memiliki elemen yang dapat diidentifikasi. Yang kedua itu adalah menentukan karakteristik inklusi dan eksklusi. Dan yang ketiga itu adalah relevan dengan penelitian kita. Dan yang keempat itu adalah mampu diukur atau diobservasi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan juga jenis-jenis dari populasi itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan dari populasi itu sendiri ada 4. Yang pertama itu adalah memfokuskan ruang lingkup. Yang kedua adalah menentukan teknik sampling. Yang ketiga memastikan validitas dan juga reliabilitas data. Dan yang keempat adalah menghindari bias data karena salah sasaran. Itulah tadi tujuan dari populasi dari penelitian. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari populasi. Ada 3. Yang pertama itu adalah populasi berdasarkan jumlah, yaitu terbatas dan juga tidak terbatas. Yang kedua, populasi berdasarkan cakupan, yaitu nyata, terjangkau. Dan yang ketiga itu adalah populasi berdasarkan keseragaman, yaitu populasi homogeni dan juga heterogen. Nah, teman-teman, harus kita ketahui bahwa populasi dan sampel itu adalah 2 hal yang berbeda. Di mana yang pertama, populasi itu adalah suatu subjek dan juga objek penelitian, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Contohnya itu teman-teman, yang pertama populasi. Populasi itu seperti seluruh mahasiswa aktif Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Sedangkan sampel itu adalah 100 orang mahasiswa aktif Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revani Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teknik sampling. Nah, teknik sampling adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk memilih sebagian anggota dari suatu populasi untuk mewakili keseluruhan populasi dalam sebuah penelitian. Nah, sampling dilakukan karena yang pertama, populasi terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan. Yang kedua, penelitian ingin menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, yang terakhir, hasil dari sampel yang tepat bisa digunakan untuk mengeneralisasi kondisi seluruh populasi. Ada
Adapun tujuan dari teknik sampling yaitu untuk memperoleh data yang representatif dari suatu populasi secara efisien, sehingga memungkinkan analisis dan pengambilan kesimpulan tanpa harus mengamati seluruh populasi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sahriani. Di sini saya akan membahas mengenai metode pemilihan sampel dalam penelitian. Nah, tentunya di dalam metode pemilihan sampel itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, metode probability sampling adalah metode di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, di dalam probability sampling terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, simple acak sederhana, yaitu setiap orang dalam populasi mempunyai peluang yang sama dan adil untuk dipilih seperti undian. Kemudian yang kedua, yaitu sampel bertingkat, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok tertentu, lalu dimulai secara acak dari tiap kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu sampel cluster, yaitu populasi dibagi berdasarkan wilayah, lalu beberapa kelompok dipilih secara acak. Kemudian yang keempat yaitu sampel sistematis, yaitu memilih anggota sampel berdasarkan urutan tertentu dari daftar setelah titik awal dipilih secara acak. Kemudian metode yang kedua yaitu non-probability sampling adalah metode di mana tidak semua anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Nah, tentunya di dalam metode non-probability sampling ini terbagi juga menjadi 4 jenis, yaitu sampel kemudahan, yaitu mengambil sampel dari orang yang paling mudah dijangkau, cepat, dan praktis. Kemudian yang kedua yaitu sampel bertujuan, yaitu memilih yang dianggap paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu sampel bola salju, yaitu meminta responden awal lalu merekomendasikan responden lain. Kemudian yang terakhir yaitu sampel kota, yaitu mengambil sampel sesuai jumlah yang ditentukan dari setiap kelompok tanpa acak. Jadi teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai 4 hal penting dalam metode penelitian, yaitu sampel, populasi, teknik sampling, dan metode pemilihan sampel dalam penelitian. Dengan penelitian yang efektif memerlukan pemilihan sampel yang tepat dari populasi yang lebih luas. Teknik sampling yang digunakan seperti probability sampling dan non-probability sampling mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan memahami konsep sampel, populasi, dan teknik sampling, peneliti dapat meningkatkan akurasi dan manfaat penelitian.